Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya, pada hari ini perkuliahan sudah memasuki minggu ke-12, Kamis 9 Desember 2021. Yang artinya 3 kali pertemuan lagi kita sudah memasuki ujian akhir semester, maka berakhir ya untuk semester ini. Jadi pesan saya terus jaga kesehatan, absen jangan bolong-bolong, dan materi yang saya berikan dari awal hingga akhir nanti tolong dibaca, dipahami sehingga hasil ujian akhir semester nanti bisa baik ya, karena akan ditambahkan 4 item, setelah itu dibagi ya. Jadi ada kehadiran, ada tugas, ada UTS, dan ada UAS. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik ya. Oke, pada hari ini Bu Zakia akan membagikan materi mengenai prinsip-prinsip organisasi. Dr. Andes M. Manulang, salah seorang ahli di bidang manajemen dan organisasi, menyebutkan bahwa suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi atau usaha organisasi yang baik jika memperhatikan beberapa prinsip-prinsip organisasi berikut. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian pula, dalam mengorganisasi atau membuat suatu skema organisasi, hal pertama yang harus jelas adalah tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini dapat diambil garis besar ya, bahwa sebelum kita membentuk suatu usaha atau organisasi, sudah harus jelas tujuannya apa dan mau dibawa kemana ya organisasi tersebut, agar kita tidak keluar dari jalur yang direncanakan ya. Sedangkan tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, pedoman arah organisasi itu akan dibawa. Yang kedua, landasan organisasi. Yang ketiga, menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan, menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, ya, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Ya. Berikutnya, yang kedua, prinsip pembagian kerja. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah tujuan, yang kedua adalah prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas adalah keharusan mutlak. Tanpa adanya hal tersebut, kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen atau bagian yang ada di kantor akan menjadi jelas dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dan hal ini sering disebut juga sebagai job description ya. Jadi, dalam suatu organisasi atau usaha harus jelas pembagian kerjanya. Itu dimaksudkan agar hasil kerja itu bisa maksimal, artinya orang bisa bekerja sesuai dengan skill-nya. Jadi dia tidak stres juga yang bekerja dan hasilnya juga bisa menguntungkan suatu usaha atau organisasi ya. Yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap pimpinan harus memperoleh delegasi kekuasaan atau wewenang yang diperlukan atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek antara lain agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Wewenang hal mengambil keputusan, menggunakan peralatan, memerintah, dan pemakaian waktu tertentu. Jadi maksud di sini adalah seorang pimpinan itu harus memperoleh wewenang atau delegasi agar seorang pemimpin bisa mengambil keputusan dengan leluasa ya, juga bisa mengatur bawahan-bawahannya juga dengan tepat gitu ya. Oke, berikutnya. Delegasi kekuasaan merupakan keahlian pimpinan yang penting ya, seperti yang Zaki sampaikan tadi, karena seorang pimpinan dapat melipat gandakan waktu, perhatian, dan pengetahuannya yang terbatas. Delegasi kekuasaan merupakan salah satu jalan utama bagi pemimpin dalam membuktikan bahwa ia layak dan dapat dipercaya sebagai pimpinan ya. Jadi bantuan dari para bawahan atau anggota itu sangat diperlukan oleh seorang pemimpin karena dia tidak mungkin mengerjakan semua sendiri, tapi jelas seorang pemimpin itu tugasnya lebih berat, yaitu dia
mengawasi dan mengontrol ya. Setelah itu dia mengatur, mengambil keputusan, itu lebih berat kalau seorang pemimpin. Jadi di sini arti dari bawahan atau anggota itu sangat penting. Maka di awal pembentukan suatu organisasi harus dipilih anggota yang tepat ya, sesuai dengan skillnya dan kemampuannya agar organisasi tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana ya. Yang keempat, rentang manajemen. Prinsip ini seringkali disebut dengan jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen sebuah organisasi perlu memperhatikan efektivitas dan efisiensi seorang pemimpin. Efektivitas dan efisiensi tersebut dinilai melalui kemampuan dalam melakukan pengawasan optimal terhadap sejumlah pegawai yang menjadi bawahannya. Melalui prinsip ini dapat diketahui berapa jumlah pegawai yang tepat, dalam artian memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya untuk menjadi bawahan seorang pemimpin ya. Jadi dengan adanya manajemen otomatis seorang pemimpin jadi mengetahui berapa jumlah karyawannya ya, sistem yang berlaku di organisasi berjalan baik atau tidak ya, apakah pegawai ini bisa bekerja dengan baik, apakah sesuai dengan skillnya dan sebagainya. Oke, berikutnya. Dengan demikian, pemimpin tersebut dikatakan dapat memimpin, membimbing, mengawasi dengan berhasil dan berdaya guna ya. Maksudnya kalau mempunyai anggota yang tepat ya. Yang kelima, tingkat pengawasan. Berjalannya sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus dipastikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan atau controlling. Tanpa adanya pengawasan akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Pengawasan dalam hal ini ketuntasan bekerja, disiplin, ketepatan bekerja, sampai dengan penampilan dalam bekerja sangatlah penting guna sebuah organisasi berjalan dengan baik ya. Jadi tanpa pengawasan itu sebuah organisasi atau usaha apapun ya tidak akan berjalan dengan baik ya. Jadi sangat diperlukan pengawasan yang tepat. Nah, di sini peran pemimpin sangat sangat penting. Jika seorang pemimpin semuanya diserahkan sepenuhnya dengan hanya anggota saja, organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Malah mungkin bawahan bisa bekerja dengan seenaknya ya. Jadi pengawasan sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi agar bisa berjalan dengan baik ya. Yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai atasan. Melalui atasan tersebut, ia menerima perintah, dan kepada atasan tersebut pula ia memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Berikutnya. Artinya, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan, dengan kata lain tidak seorang pun dapat melayani dua atasan sekaligus. Jadi maksudnya di sini, sebaiknya bawahan itu mempunyai perintah hanya dari satu orang atasan, agar bawahan itu tidak bingung ya. Dalam melakukan pekerjaannya, dia tidak bingung. Kalau seandainya yang memerintah itu lebih dari satu, otomatis dia bingung karena semuanya atasan. Ya mengikuti yang mana gitu ya. Jadi sebaiknya atasan itu adalah hanya satu bagi bawahan ya, supaya dia bisa melayani dengan baik. Oke. Selanjutnya koordinasi. Prinsip yang tidak kalah pentingnya dalam organisasi adalah prinsip organisasi. Prinsip organisasi adalah usaha mengarahkan, berkomunikasi, dan bekerjasama terkait kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja terkadang tanpa disadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar terhindar dari konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Berikutnya. Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Oke. Dari semua ini ya, bisa dipahami ya maksud setiap ininya. Item yang saya bacakan dari 1 sampai 7, kira-kira ada yang masih bingung nggak? Saya tambahkan ya, koordinasi itu adalah sangat penting agar tidak ada Coba kalau adanya koordinasi dari pimpinan terhadap anggotanya,
Agar apa? Agar tidak terjadi apa ini? Kalau seorang pemimpin mengkoordinasi dengan baik setiap anggotanya. Agar tidak terjadi apa? Kira-kira ada nggak gambaran? Mengapa pemimpin itu harus mengkoordinasi dengan baik? Gitu. Seperti pembagian tugas, ya, apa namanya, adil dalam memperhatikan, ya, dan sebagainya. Itu supaya apa itu? Seorang pemimpin harus mengkoordinasi dengan baik. Kira-kira apa? Yang ada dalam tujuannya tersusun rapi ya. Kenapa? Terstruktur, Bu. Nah, iya. Jadi mengapa seorang pemimpin itu harus mengkoordinasi dengan baik yang ada dalam organisasinya, terutama kepada anggota-anggotanya, ya, seperti pembagian tugas atau pembagian apa namanya, gaji dan sebagainya, perhatian dan sebagainya, itu agar tidak terjadi yang namanya konflik, ya. Karena sedikit saja pemicu dalam suatu organisasi yang tidak adil atau tidak dikoordinasi dengan tepat atau baik, maka konflik itu akan muncul, ya. Jadi kerjasama itu tidak akan terjalin dengan baik. Oke. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Nanti seperti biasa ya, soal materi saya share ke Siakat dan apa WA group, ya. Dan pokoknya hari ini, materi pada hari ini dapat disimpulkan sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik jika memiliki pemimpin yang tepat dan juga memiliki bawahan yang bisa bekerja sama sesuai arahan, ya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin itu harus adil dan sebagai bawahan itu harus harus ini ya, harus patuh ya. Karena kalau seorang pemimpin tidak adil, jelas bawahannya malas-malasan ya kerjanya, dan seorang bawahan jika tidak taat aturan juga membuat suasana organisasi itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena jika pemimpin aja tidak didengarkan, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik? Itu aja ya kesimpulan pada materi pada hari ini. Oke? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup perkuliahan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang lainnya, ya.